Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mimi Andriani SPDI, mahasiswa PPG, guru tertentu periode 4 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 256010120394. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 1 2x11 Kayu Tanam dengan materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum belajar, coba perhatikan kebersihan di bawah mejanya masih ada sampah atau tidak, atau di bawah kursinya. Tidak. Sudah bersih? Sudah. Nah, sekarang bagian ibu semua, coba lihat kerapian bajunya. Yang laki-laki sudah masuk apa belum? Ya. Coba berdiri, ibu lihat dulu. Sudah masuk, sudah rapi apa belum bajunya? Dah, oke. Baik, sebelum kita berdoa, ibu akan tampilkan ice breaking. Habis itu baru kita ikuti bersama. Tembok dari 2, tembok dari 3, tembok dari 4, tembok dari 5, bunyi semua 1, 2, 3, kursi akan doa. Oke, siapa yang mau memimpin doa ya silahkan. Rino? Penduduk Jabrak, Permasran, Gabrak, berdoa. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini ibu ambil absen terlebih dahulu mencek kehadiran anak-anak ibu semua. Aisyah Frizlia Umar, Al-Fahri Orlando, Anggi Petri Mahendri, Yori Selvari. Baik, berarti ada satu di antara teman kita yang sedang sakit. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu, siapa yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Ya, silakan Aisyah. Berdiri di depan. Ibu harapkan kepada semua anak ibu diminta untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aisyah, berdiri di sana. Oke, ikuti bersama ya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Semua anak ibu dipersilahkan duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan memberikan persepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, mengapa manusia sering lalai melaksanakan perintah Allah padahal sudah mengetahui kewajiban tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Silakan ibu minta kepada Aura Figa.
Karena manusia sibuk dengan urusan dunia. Jawabannya bagus, tepuk tangan buat teman kita. Nah, manusia banyak didalaikan dengan kehidupan dunia. Tanpa memikirkan habis hidup di dunia, kita masih ada lagi yang menanti, yaitu hidup selamanya di mana? Di akhirat. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan pemantiknya, apa yang dapat kita teladani dari ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Lili. Cara senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Nah, dengan cara bagaimana? Berzikir, berarti kita selalu ingat kepada siapa? Kepada Allah. Minggu kemarin kita materinya mengenai Asmaul, berarti itu kaitannya juga beriman kepada Allah. Sekarang kita tentang beriman atau meneladani malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Allah sama-sama termasuk ke dalam rukun iman. Rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Rukun imannya ada berapa? Nah, baik. Sebelum materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyebutkan pengertian beriman kepada malaikat. Yang kedua, menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang ketiga, apalagi tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mengaitkan dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Yang keempat adalah apa hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Yang kemudian apa saja yang termasuk ke dalam sifat-sifat malaikat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang meneladani malaikat Allah. Nah, baik, kepada anak ibu semua, silahkan dan saksikan video yang ibu tampilkan. Nanti tolong diperhatikan. Nanti ibu tanya apa hikmah dari video yang ditayangkan tadi. Silahkan menyaksikan. Silahkan saksikan dan perhatikan. Nah, dari video tadi, apa yang dapat anak ibu semua menyimpulkan dengan tayangan video tadi? Apa kesimpulan dari tayangan video tadi? Silakan kepada Foni. Apa itu kesimpulan dari video tayangan video tadi? Dengan adanya video tadi, kita bisa meningkatkan iman kepada malaikat Allah dan mendorong kita agar berbuat kebaikan. Ya, bagus. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab lagi? Raisa, apa yang dapat diambil dari tayangan video tadi? Setelah menonton video yang ibu tayangkan tadi, apa yang bisa diambil dari video tadi itu? Terus bersikap jujur tanpa meminta imbalan. Ya, selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Hilwa. Apa yang bisa Hilwa ambil hikmahnya dari tayangan video tadi? Menolong seorang dilakukan secara ikhlas tanpa minta imbalan. Nah, bagus. Oke.
Jadi, dari tayangan video tadi, yang kita ambil hikmahnya itu adalah yang pertama, apapun bentuk perbuatan yang kita lakukan, malaikat akan mencatatnya. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi dari tayangan video tadi, itu mencerminkan sifat tidak baik. Karena apa? Dia mengira dengan mengambil dompet teman yang tinggal tadi, orang tidak tahu. Tapi siapa yang mencatatnya? Malaikat. Nah, sekarang coba Ibu lihat semuanya. Ibu tampilkan slide materi ya. Yang pertama itu pengertian beriman kepada malaikat. Beriman artinya apa? Apa arti dari beriman? Rino, arti dari beriman apa? Percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Percaya kepada malaikat. Kalau beriman kepada malaikat berarti kita percaya kepada malaikatnya Allah. Nah, malaikatnya Allah ini, percaya kepada malaikat termasuk rukun iman. Apa rukun Islam? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Nah, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Azizah, coba sebutkan apa-apa saja yang termasuk ke dalam rukun iman. Yang pertama, yang kedua, ya. Iman kepada sifat Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, 5 iman kepada qadar dan qadar dan hari kiamat, 6 iman kepada qadar dan qadar. Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama kita percaya kepada Allah. Yang kedua kita percaya kepada malaikat. Yang ketiga kita percaya kepada kitab Allah. Yang keempat kita percaya Nabi dan Rasul. Yang kelima percaya kepada hari. Dan yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah pengertian dari beriman kepada malaikat. Sekarang kita masuk nama-nama malaikat dan beserta tugasnya. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Rahman, malaikat yang pertama apa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat apa, Rizky? Apa tugas di malaikat Mikail? Menurunkan hujan dan membagikan. Kepada siapa rizki itu diberikan? Kepada makhluk hidup. Menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat apa, Anggi? Israfil apa tugasnya? Malaikat Israfil kerja tugasnya apa? Meniup atau teh? Itu tanda bahwa kiamat sudah. Beda enggak trompet tahun baru dengan trompet malaikat Israfil? Beda. Kalau trompet tahun baru terdengarnya hanya bagian di sana saja. Tetapi kalau trompet malaikat Israfil, kalau sudah ditiupkan malaikat, dibunyikan oleh malaikat trompet itu, semua isi dunia akan mendengar dan keadaan dunia akan hancur. Itu kalau terjadinya hari kiamat. Sekarang Ibu tanya, kira-kira kalau ditimbang amalan anak Ibu semua, mana yang berat? Bisa enggak menimbang amalan? Contohnya saja, enggak usah yang tahun-tahun depan. Hari ini saja, mulai dari pagi sampai sekarang, kira-kira mana banyak amalan baik anak Ibu dibanding amalan buruk?
Nah, hari ini saja kita lihat. Nggak usah 1 bulan berlalu atau 1 tahun berlalu. Khusus hari ini saja. Mana yang berat, amalan baiknya atau amalan buruknya? Nah, contoh kecilnya saja. Dari pagi sudah ada yang berguncing di sini? Nah, sudah ada? Atau tadi pas ujian sudah ada yang mencontek? Nah, kalau ada selain dari perbuatan yang Ibu sebutkan tadi, termasuk itu ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, kira-kira amalan apa yang paling banyak sehari tadi kalian lakukan? Amalan apa? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Ibu tidak tahu perbuatan baik yang kalian lakukan. Ibu tidak tahu. Contohnya saja, Ibu sekarang ini minta waktu misalnya kalian untuk menyapu kelas. Apa kata di dalam hati kalian? Ibu kok awak-awak aja menyapu mah. Tahu Ibu? Enggak, berarti kalian melawan. Nah, tidak mau disuruh siapa yang mencatat? Malaikat. Yang buruk siapa? Hati. Lanjut. Apa hikmah beriman kepada malaikat? Menambah ketakwaan. Nah, hikmahnya kita beriman kepada malaikat yang pertama mengapa menambah ketakwaan kita? Karena kita tahu semua perbuatan kita akan dicatat oleh, makanya ketakwaan kita akan bertambah. Yang kedua, berhati-hati dalam berbuat. Kenapa kita berhati-hati dalam berbuat? Karena kita tahu semua perbuatan dan tingkah laku kita akan dicatat oleh malaikat. Itu hikmah beriman kepada malaikat. Sikap baik menunjukkan iman kepada malaikat. Yang pertama, menghormati. Bagaimana cara menghormati orang tua? Tidak melawan. Ya, tidak melawan dari perkataan dan perbuatan. Itu cara kita bersikap baik yang menunjukkan iman kepada malaikat. Yang kedua, rajin Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh. Tahu bersyukur. Tidak mau doh. Kalau semakin bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Aku sakit ada giahnya kok. Berarti kita tidak bersyukur. Baik. Hari ini itulah materi kita mengenai meneladani ketaatan kepada. Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian, kenapa manusia hari ini masih lalai dalam mengerjakan sholat? Mengikuti hawa nafsu, lalai dengan kehidupan akhirat, senang mengerjakan kehidupan. Tahu enggak perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat rakib dan atid? Tahu. Tahu? Tapi masih mengerjakannya. Apa solusinya yang harus kita lakukan dalam meneladani ketaatan kepada malaikat itu? Bertaubat. Nah, apa solusinya yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Berjanji pada diri sendiri, tidak mengulangi perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, Ibu harapkan kita tidak hanya mengetahui siapa nama malaikat, bisa dihafalkan. Yang susah itu apa? Mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara hidup kita bertanggung jawab, bagaimana cara kita hidup disiplin dalam kehidupan. Kalau secara teori bisa dihafal, yang susah adalah mengaplikasikan dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu telah membagi kelompok. Ini kelompok, ini kelompok, ini kelompok. Nah, Ibu bagikan LKPD kepada anak Ibu semua. Tolong dikerjakan.
Bu bagikan dulu, nanti bagaimana cara kerjanya akan Ibu jelaskan. Coba lihat LKPD-nya. Nah, sudah punya LKPD semua kan? Sudah. Cara kerjanya, diskusikan studi kasus yang Ibu berikan di sini. Kan ada kasus, diskusikan bersama kelompok. Nah, setelah diskusi, tulis di sini dari hasil diskusi yang kita lakukan. Nah, kan ada situ kasus. Nah, diskusikan sama teman, ini kasus yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Silahkan kerjakan. Nanti bagi yang tidak paham boleh tanya ke Ibu. Dah, sudah selesai berdiskusi? Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Nah, sebelum Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi anak Ibu, kita ice breaking dulu. Diharapkan kepada anak Ibu semua, silahkan berdiri. Kita peregangan dulu, biar tidak capek dan membosan. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, Bu minta kepada kelompok 1, silakan Raisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Nanti yang lain tolong beri tanggapan atas apa yang telah diberikan oleh Raisa di depan. Enggak usah. Langsung saja dari kasus itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, tolong tanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Angelina dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan analisis kasus. Pertanyaan 1. Raisa cukup 1 dan 2 ya. Sifat malaikat mana yang paling sesuai untuk meredaksikan sikap Farid? Jelaskan kaitannya antara sifat malaikat tersebut dengan tindakan Farid. Jawaban: selalu bersikap jujur dan patuh dengan perintah, tanpa harus diawasi oleh orang lain untuk dipuji karena dia melakukan semata-mata karena Allah. Soal nomor 2, kenapa sikap akil dapat dikategorikan kurang mencerminkan meneladani ketaatan malaikat? Tidak jujur dan kegiatannya selalu ingin diawasi oleh orang lain atau ingin dipuji. Sekian dari presentasi hasil kelompok kami. Kalau ada kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tony tanggapi dulu apa yang disampaikan si Raisa tadi. Apa yang disampaikan Raisa tadi, beri tanggapan tentang masalah si Farid tadi. Apa tanggapannya? Dengan jawaban yang diberikan Raisa, sesuai apa tidak? Sesuai apa tidak? Bagaimana sifatnya tadi, Poni? Si Farid itu? Patuh dan taat melaksanakan tugasnya. Iya. Patuh dan taat? Iya. Nah, jadi dari studi kasus yang Ibu berikan tadi, kita mau bekerja, mau tidak dilihat atau tidak dilihat orang lain, disuruh atau tidak disuruh, kita harus berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Jangan kita sudah tahu ini tugas kita, jangan selalu diingatkan oleh orang lain. Kita tahu apa tanggung jawab dan tugas yang harus kita lakukan. Oke, sekarang Ibu berikan games buat anak Ibu semua. Coba simak dan jawab. Perhatikan baik-baik ya. Apa jawabannya? Hijau? Ya, kita kunci jawaban? Ya. Tepuk tangan.
Nah, Ibu beri penjelasan. Dengan kita beriman, meneladani ketaatan kepada Allah, kita harus patuh kepada orang tua dan guru, karena perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Siapa yang mencatatnya tadi? Nah, baik, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Aisyah, apa kesimpulannya setelah kita membahas tentang keteladanan kita terhadap malaikat? Apa yang bisa Aisyah simpulkan? Apa yang bisa Aisyah? Silakan berdiri dulu Aisyah. Ya, apa yang Aisyah bisa simpulkan? Saya merasa lebih termotivasi untuk terus meningkatkan ketaatan saya karena menyadari manfaatnya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Aisyah. Nah, Lili, apa yang bisa Lili simpulkan terhadap materi yang telah kita sampaikan tadi? Pak Lili. Selalu berkata jujur dan mematuhi tanpa mengharapkan imbalan. Oke, nah jadi dari apa yang telah anak ibu simpulkan tadi, ibu dapat menyimpulkan untuk anak ibu semuanya. Kesimpulannya adalah setelah kita meneladani ketaatan kepada malaikat, agar kita bisa bersikap lebih baik lagi. Karena apa? Perbuatan kita akan diawasi oleh malaikat. Setiap apa itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kita harus menanamkan sikap jujur, sikap disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita diawasi oleh orang lain, nggak dilihat mana ada orang lain, tetap kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan kita selalu berharap untuk diingatkan oleh orang lain. Contohnya tadi seperti itu, piket di kelas itu kita sudah tahu kan piketnya kapan? Tahu. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang telah kita lakukan. Nah, setelah kita mempelajari ketaatan beriman atau meneladani ketaatan kepada Allah, Ibu minta kepada Hilwa tolong sampaikan kesan dan pesannya setelah kita mempelajari ketaatan kepada malaikat. Pesannya menyenangkan, asik, dan termotivasi. Pesannya agar pembelajaran berikutnya seperti ini dan lebih meningkatkan lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tanganlah untuk Hilwa. Nah, menyenangkan kita belajar ini? Ya, asik. Asik. Nah, untuk minggu pertemuan selanjutnya kita bikin agar pembelajaran kita lebih asik lagi. Oke? Nah, baik. Itulah kesan dan pesan kita dalam pembelajaran hari ini. Oke, semoga anak ibu semua setelah meneladani, setelah kita belajar ini, ibu berharap dari sikap kalian yang tidak baik menjadi baik. Dari setiap tugas dan tanggung jawab selalu diingatkan, bisa mengerjakannya tanpa diingatkan oleh orang lain. Lebih banyak lagi mengerjakan perbuatan baik. Jangan diperbanyak perbuatan buruk. Kan kita tahu setiap perbuatan kita ada imbalannya. Ada apa balasannya? Apa balasannya kalau perbuatan baik tadi? Pahala. Kalau balasan buruk apa balasannya? Dosa. Kalau pahala kita banyak, kita akan diberikan hadiah apa? Apa hadiah kita kalau amalan perbuatan baik kita banyak, pahala kita banyak? Mau balasannya surga? Siapa yang tidak mau? Jadi kalau banyak pahala, kita akan mendapatkan balasan surga. Siapa yang kasih? Allah. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita bertemu lagi dengan pertemuan minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.